Oke, selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mau coba bedah nih materi yang Anda bagikan ya. Soal gimana sih rasanya kalau hidup kita itu dibimbing Roh Kudus dan fokusnya cuma cinta sama Tuhan. Sumber kita ini dokumen yang judulnya Apa Jadinya Engkau Jika Hidup Dalam Bimbingan Roh Kudus dan Hanya Mencintai Tuhan. Nah, kita coba gali intinya ya. Siapa sih Roh Kudus menurut tulisan ini? Terus kenapa penting banget undang dia tiap hari? Gimana dia bisa jadi pelindung? Dan ya dampaknya apa buat hidup kita? Mari kita mulai. Yang langsung menarik perhatian saya dari materi ini eh, adalah penekanannya. Roh Kudus itu digambarkan bukan sekedar perasaan ilahi atau sensasi spiritual gitu. Tapi jelas banget ditekankan sebagai pribadi Allah yang aktif, yang hadir. Ini penting banget sebagai fondasi kita ngerti perannya nanti. Menarik ya, penekanan di kata pribadi itu. Tadi Anda sebut juga ada kutipan dari 1 Korintus ya, yang bilang dia tinggal di dalam kita. Jadi ini bukan soal mood baik pas lagi ibadah aja ya, tapi relasi yang konstan gitu. Betul sekali. Ini soal kehadiran pribadi. Dan perannya, banyak banget menurut Yohanes 14. Dia itu penuntun kebenaran, penghibur saat kita susah, pengingat ajaran Yesus juga, terus pelindung dan pemberi kekuatan. Bahkan lebih jauh lagi, kalau kita lihat Galatia, dia itu sumber karakter-karakter ilahi yang nyata. Tahu kan? Kayak kasih, sukacita, damai sejahtera, sabar, sampai penguasaan diri. Tanpa dia, iman kita bisa jadi kering, atau jalan di tempat aja gitu rasanya. Nah, terus materi ini masuk ke topik yang lumayan, gimana ya, intens ya. Soal pertempuran rohani, dikatakan dunia ini nggak netral. Malah ada kutipan soal iblis kayak singa yang cari mangsa gitu. Ini gimana hubungannya sama Roh Kudus? Ini poin krusial banget loh. Teks ini bilang, justru orang yang mulai serius sama Tuhan, yang mulai doain orang lain, atau mau jalan sesuai panggilannya, itu yang katanya paling sering diserang. Tujuannya bukan buat nakut-nakutin ya, tapi lebih ke penekanan urgensi, bahwa Roh Kudus itu bukan cuma teori teologi, tapi ya pelindung nyata. Semacam senjata rohani kita lah dalam menghadapi realitas ini. Kebutuhan akan dia jadi praktis banget. Oh, makanya ada saran praktis yang spesifik banget ya di sini. Soal memulai hari, itu gimana? Iya, praktis banget. Disarankan tuh tiap pagi, secara sadar, undang Roh Kudus. Seolah-olah kita lagi di garis start pertempuran rohani harian gitu. Ada contoh doanya juga, simpel aja intinya, minta pimpinan dia buat pikiran kita, kata-kata kita, pilihan kita seharian. Hasilnya, katanya sih hati jadi lebih tenang, lebih peka sama godaan, dan respon kita ke situasi itu jadi lebih baik, lebih sesuai karakter ilahi tadi. Dan ini nggak cuma pagi aja kan ya? Saya lihat kok ada juga soal malam hari. Nah, itu dia. Kesadaran ini perlu terus, sampai malam. Jadi sebelum tidur, pas kita udah capek, pikiran mungkin lebih gampang dimasuki hal-hal negatif, disarankan lagi undang Roh Kudus buat jaga. Misalnya doa singkat aja minta perlindungan pas tidur, mimpi. Biar istirahatnya itu benar-benar bawa damai, pemulihan. Ini soal membangun kesadaran terus-menerus akan penyertaannya, bukan cuma manggil pas lagi genting. Oke. Jadi kalau kita coba rangkum nih ya, Roh Kudus itu pribadi Allah. Terus ada realitas pertempuran rohani yang bikin kita butuh perlindungannya. Dan ada praktek harian buat undang dia pagi dan malam. Terus apa nih hasil akhirnya kalau kita hidup kayak gini menurut materi ini? Transformasinya gimana? Transformasinya digambarkan lumayan besar ya. Sumber ini merujuk ke Amsal, katanya hidup kita bakal dituntun dalam hikmat, jalannya jadi lurus, terus dari Matius kita jadi terang buat sekitar. Secara praktisnya yaitu tadi, menghasilkan buah-buah roh yang otentik, terus kita punya kekuatan buat lawan godaan tanpa kehilangan sukacita. Tapi yang paling ditekankan itu dampaknya ke hubungan kita sama Tuhan. Katanya kita bakal lebih cinta Tuhan daripada dunia ini, dan daya tarik dunia itu jadi kayak, melemah gitu. Ini menegaskan kalau inti dari bimbingan Roh Kudus, seperti disebut di Galatia juga, itu bukan soal ikutin aturan, tapi soal hubungan yang mengubah prioritas hati kita. Dia bukan asisten darurat, tapi penuntun harian. Jadi kesimpulan dari materi yang Anda bagikan
Intinya, Roh Kudus itu pribadi Allah yang sangat penting ya buat kehidupan iman kita. Dia berperan sebagai penuntun, pelindung harian, dan mengundang kehadirannya secara sadar pagi dan malam itu jadi kunci praktis buat menghadapi tantangan rohani dan mengalami perubahan hidup yang nyata. Iya, betul. Dan mungkin yang bisa jadi bahan renungan buat Anda yang dengar, gimana ya kesadaran akan peran Roh Kudus seperti yang digambarkan di sini bisa kita terjemahkan jadi praktek yang konsisten gitu dalam rutinitas harian, bukan cuma jadi pengetahuan aja. Nah, sebagai pemikiran penutup nih, materi ini kan menekankan banget undangan harian ya kepada Roh Kudus. Mungkin tantangan kita sebenarnya bukan melulu soal serangan dari luar ya, tapi lebih ke konsistensi kita sendiri. Konsisten buat terus terhubung sama dia dalam tiap langkah, bukan cuma pas lagi krisis aja. Sesuatu untuk Anda pikirkan lebih lanjut mungkin ya.